Dari aja tuh baru satu aku temuin, masalahnya maka sampai aku tanya, "Kenapa bisa dikasih?" Gitu, karena kan nggak semuanya orang tua izinkan. Loh, ngapain jauh-jauh cuma jaga anak, biasa kan kayak gitu istilahnya kan. Peha Badonya, apa kabar dunia? Susah nggak dapat beasiswa dia, Adi? Iya, ya susah-susah juga ya, banyak-banyak baca doa juga sih, karena persaingannya banyak. Ya kan, tahu kan Fahmi, waktu itu kita sama-sama kan ikut kayak waktu interview atau waktu kapan ya? Itu Kita yang ketemu itu. beasiswa Pemda ya, bukan? Ini DAD versi Pemda. Jadi DAD ASP yang kerjasama sama Pemda. Kan waktu itu aku kalau Fahmi ambil yang ke Amerika ya, apa? Berarti ada kerjasama ya dia Adi dengan Oh, Pemda ya? oh yang Fahmi waktu itu apply-nya yang untuk ke UK kah? Aku lupa. Iya, soalnya kan kita ketemu pas di ruang interview, Iya, iya betul. Enggak, aku ingat. interview itu. Iya, aku cuma ingat kita ketemu di situ pas di ruangan interview itu kan. Jadi, iya, itu sih proses ya seperti biasa, seleksi dari yang 500-an sekian 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 sampai ya akhirnya 24 orang kayak gitu kan ya. Proses selama proses ya baca-baca doa sebanyak mungkin. Dia untuk masuk ke Jerman ini atau untuk sekolah di Jerman kan ada beberapa skema, baik melalui skema beasiswa seperti DAAD. Ada nggak skema-skema lain selain DAAD yang kita tahu selama ini yang terbuka bagi kita orang-orang Indonesia? Banyak sih sebenarnya, maksudnya itu pun aku pelajari lebih banyak lagi setelah aku selama di sini ya, selama di Jerman aku jadi banyak ketemu sama anak-anak Indo di sini, terus kita sharing. Di situ aku nemuin, maksudnya memang selama ini udah tahu sih skema kuliahnya begini, ada Ausbildung, HS dan segala macam. Tapi itu ternyata sampai di sini tuh ada jalur lain, alternatif lain selain beasiswa untuk kita dapat pergi keluar gitu kan. Di sini tuh ada terbuka open tuh sebagai au pair. Itu ada agentnya. Itu bisa dicari sih sebenarnya. Ada websitenya sendiri di Indonesia tuh ada agentnya. Tapi juga mesti hati-hati. Namanya juga agent kan. Ada FS terus ada Ausbildung. Itu semuanya ada agentnya. Memang persyaratannya nanti kalau misalnya kayak Ausbildung itu harus bahasa Jerman tuh udah pasti. Karena mereka tuh nanti bisa sekolah sekalian juga praktikan gitu. 3 tahun biasa kontraknya. Dan mereka tuh juga dapat uang bulanan. Jadi kita bisa pilih sebagai di perawat, bisa jadi nanti Ausbildung di teknikal. Ausbildung itu banyak, ada macam-macam sih. Nanti ada divisi-divisinya. Jadi kita tinggal pilih kita interestnya kemana gitu kan. Sebagai perawat tadi maksudnya perawat nurse gitu yang. Jadi dia Ausbildung situ, dia belajar, terus juga dapat dia bekerja juga di rumah sakit, maksudnya kayak praktikan langsung di situ di rumah sakit. Terus nanti juga dapat uang kayak uang saku, uang gajinya sekitar 750 apa seperti itulah. Jadi kalau yang FS Shot itu terus nanti ada yang untuk rumah panti jompo, ada yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ada juga satu lagi yang au pair. Au pair itu kayak kita nanti ada orang nanti kita kerja di rumah orang yang itu ngasuh anak kayak gitu kan. Nah, tapi mereka nanti akan memberi kita juga istilahnya les bahasa atau mereka berikan gitu, dan juga ada uang sakunya juga. Tinggal semua di situ semua. Biasanya tuh kalau kontraknya kayak au pair tuh 1 tahun. Nah, kebanyakan juga sini anak-anak au pair sini atau 1 tahun bisa juga diperpanjang jadi 2 tahun. Tergantung nanti dari yang dari rumah yang tempat kita tinggal. Ada juga yang dapat orang tuanya baik gitu. Sampai bisa ya 2 tahun. Terus setelah itu kalau kita nggak mau perpanjang bisa juga. Terus kita juga karena dapat gaji kan, udah tinggal situ, terus gaji kan bersih istilahnya. Paling kali sekali-sekali jajan. Ada waktu sih, biasa anak au pair kayak weekend itu bisa jadi mereka free gitu. Tapi hari biasa tuh ya kayak istilahnya dianggap kerja juga gitu, ngasuh anak kan. Nah setelah itu mereka ada yang udah selesai dari au pair ini banyak yang ngambil sekolah setelah itu lanjut. Berarti
dia awali dengan mengasuh anak di sana, kemudian Mhm. bisa Itu lanjutin ke belajar S2. bahasa, heeh. Oke, menarik. Jadi tapi itu hal-hal yang maksudnya, kadang-kadang berita seperti itu nggak sampai ya maksudnya itu aku banyaknya dapatnya anak-anak yang di sini tuh yang dari Jawa banyak gitu kan. Oke. Terus dari, Dari Aceh nggak ada? dari Aceh tuh baru satu aku temuin, masalahnya maka sampai aku tanya, "Kenapa bisa dikasih?" Gitu, karena kan nggak semuanya orang tua izinkan. Loh, ngapain jauh-jauh cuma jaga anak, biasa kan kayak gitu istilahnya kan. Mending udah ambil kuliah aja gitu. Maksudnya kuliah nggak usah keluar negeri, udah kuliah di sini aja daripada keluar cuma jaga anak. Tapi dia berkeras, dia sampai dia bilang dia ngurus-ngurus semua sendiri sampai waktu udah jelas lulus, baru dia kasih tahu mau berangkat gitu, kasih tahu dia pengen akhirnya diizinkan pergi. Ini udah selesai dia kontrak 1 tahunnya, dia balik lagi ke sini, terus dia ngambil Ausbildung. Jadi Ausbildung yang dia ambil apa ya sekarang lupa harusnya dia tuh apa jadi kita bisa mengambil yang bagian terapis atau ya itu kayak tadi mau perawat juga bisa, macam-macam sih yang dibuka dia. Jadi setelah itu kita tuh kayak selesai Ausbildung itu kayak tenaga ready ready kerja lah istilahnya. Oke, Tia. Tadi tentang mulai dari sekolahnya dari SD sampai S1, S2, dan S3. Dan ini agak serius sedikit nih, tapi nggak serius-serius sekali lah. Masih dalam koridor kesantaian. Nah, riset Tia untuk S3 ini kan tentang correct me if I'm wrong, ya aku kan nggak begitu ngerti tentang ilmu engineering ini, jadi pasti ada salah-salahnya lah. Kalau aku nggak salah Enggak. ini kan tentang pengelolaan atau manajemen sampah ya, dan juga Iya. bagaimana perilaku masyarakat, perilaku suatu masyarakat di dalam komunitas tersebut, juga bagaimana pemanfaatan taman di wilayah kota. Ini secara sederhana nih riset tentang apa sih? Sebenarnya bukan taman kota ya. Ya, Jadi itu lebih ke community garden itu istilahnya kebun bersama. Jadi target aku itu lebih menggunakan media itu loh. Jadi gimana kita mengubah perilaku dari masyarakat itu untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengurangan sampah melalui media itu community oke. garden. Karena di situ ada aktivitas, barangkali itu lebih menarik orang kan untuk ikut terlibat dalam kegiatan seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita cuma ya nyuruh lu tuh sampah diginiin, buangnya di tempat yang betul. Tapi maksudnya kita mau ikut juga mengajak si masyarakatnya itu ikut aktif gitu kan dalam proyek seperti ini. Jadi itu sih idenya. Sebenarnya ide paling basicnya itu adalah karena waktu aku ikut les pelatihan bahasa Jerman di Jakarta. Aku ngekosnya itu pas ngekos di situ. Jadi aku melihat di lingkungan tempat aku kos itu di daerah Menteng ini, padahal itu adalah di lorong-lorong sempit, tapi itu situ daerahnya si Pak RT-nya itu aktif nanam-nanam gitu kan. Jadi sepanjang lorong itu ditanam sayur-sayuran dan segala macam dan juga menggunakan pupuk yang diambil dari sampah-sampah di situ terus diolah. Dari situ aku belajar, kan aku sering ngobrol-ngobrol, terus aku ikut juga ada kayak aktivitas dia pas ada acara kelurahan kayak gitu. Dari situ aku timbul ide baru, kenapa di Aceh nggak diginin aja gitu sekali-sekali kok kayaknya enak kayak gitu di Jakarta yang sumpek kayak gini, terus tiba-tiba kita pas masuk lorong tuh, wah kayaknya fresh banget gitu kan. Wah ini kok hijau, kok segar. Padahal kalau kita keluar dari lorong tuh ya Allah, udah berabu lagi, sumpeknya suasana Jakarta. Dari si Pak Hendra inilah aku maksudnya terinspirasi gitu. Awalnya tuh aku membuat ide untuk proposal lebih ke kanal apa ya? Ada 2 proposal aku yang pengen aku buat. Waktu itu ada antara kanal untuk pengalihan banjir kota dan satu lagi juga masih berhubungan dengan waste management karena waktu aku S2 dulu aku tentang itu ngambilnya. Dan proyek aku waktu di S2 itu kan di Afrika. Di situ maksudnya aku kayak kenapa aku nggak lanjutin kan gitu.
Tapi masih ada berhubungan dengan behavior juga sih, karena waktu yang di Afrika tuh juga seputaran perilaku juga sih, tapi perilakunya itu lebih ke inisiatif mereka melakukan. Jadi aku mendetek ini ya, kalau jarak 500 sama 1 kilo orang ini buangnya kemana aja gitu kan. Jadi melihat perilakunya kemana gitu. Padahal kan ada poin-poin tempat sampah yang udah dibuat sama si pemerintah, tapi dia lebih suka buangnya kemana, terus alasannya kenapa. Jadi aku meneliti tentang itu waktu di Afrika itu. Ya, jadi itu juga yang membuat aku ide lanjutin ke S3, juga ngambil proposal yang tentang dari S2 aku dulu. Tambah satu lagi ide yang kanal pengalihan banjir untuk kota Banda Aceh, karena kan kita sering banjir kan. Jadi begitulah, ada ide. Terus tiba-tiba aku dapat ide baru lagi dari si Pak Hendra itu. Kenapa ini kayaknya lebih simpel, bukan masalah simpel, kesannya kayak simpel, tapi pelaksananya itu nggak mudah. Karena itu butuh kayak apa ya, dengan tingkat Pak Hendra aja yang seperti itu juga butuh waktu tahunan juga sih untuk mengajak yang warga sekelilingnya gitu kan. Jadi aku pikir ya kenapa nggak aku coba gitu kan. Kayaknya seru nih kalau di Banda Aceh, karena aku juga punya kayak cita-cita aja. Kalau kita lihat misalnya kita tinggal di luar selama di sini juga, kan setiap perumahan atau apa kompleks rumah-rumah pasti ada taman kayak gitu, ada tempat untuk anak-anak bermain. Jadi aku berkeinginan, karena pengalaman masa kecil juga suka main dan segala macam, terus aku juga suka berkebun. Kenapa di Banda Aceh kan seru tuh, setiap kelurahan ada satu taman sendiri gitu kan. Tidak ada yang taman gede-gede, kalau gitu nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ada suatu taman di mana situ anak-anak bisa nikmati tempat dia bermain, terus ada aktivitas yang berkebun juga, kayak ada community activity di situ lah. Berapa besar luas lahan yang dibutuhkan taman seperti yang Tia maksud ini? Sebenarnya di Jakarta tuh mereka udah ada namanya LPTRA Jakarta, itu tergantung sih sebenarnya, nggak harus luasannya itu tidak harus yang sampai 1 hektar, enggak. Kalau kita lihat lahan Jakarta yang sempit, kan itu ide pertama kayak buat urban garden itu kan idenya tuh memanfaatin lahan kosong kan. Oke. Nah, dan lahan kosong yang bisa disediakan dari si masyarakat sendiri gitu. Karena kalau si pemerintah harus beli, tandanya harus menggusur kan istilahnya. Jadi kalau misalnya bisa memanfaatkan lahan kosong yang disediakan dari masyarakat, ya itu bisa luasannya sebenarnya kalau kita katakan luasan 50 juga bisa kan. Karena itu sebenarnya ya di situ kalau buat urban gardening itu tidak membutuhkan yang lahan luas. Karena di situ bisa kita manfaatin untuk hidroponik yang cuma lahan sempit juga bisa kita gunakan, lorong rumah juga bisa kita pakai gitu kan. Ya gitu sih. Tadi karena lahan ini disediakan oleh masyarakat, ini pasti ada challenge-nya ya agar masyarakat itu mau menyediakan lahan. Kita tahu ya terserang aja lah di masyarakat kita minta jalan 1 meter aja untuk perluasan jalan aja itu perlu apa namanya perjuangan gitu kan. Apalagi menyediakan lahan, ini gimana challenge-nya ini? Ya makanya kenapa yang kita gunakan maksudnya dari target yang ini, misalnya kita buat platformnya itu ya, kalau bisa pemanfaatan lahan kosong yang punya desa gitu, bukan masyarakat, koreksi, desa, lahan kosong desa gitu kan. Karena jadi kalau lahan kosong desa, terus yang maintenance-nya adalah si desa juga gitu. Biasa tuh yang paling aktif kan yang bisa ditargetin kalau yang di Jakarta selama survei ini kan biasa ibu-ibu PKK itu kan paling aktif ya. Nah, ibu-ibu PKK tuh penggerak pertama motornya. Jadi karena mereka itu karena lebih sering ada ngumpul-ngumpulnya kan ibu-ibu. Kalau yang si bapak-bapak kan jarang buat acara ngumpul-ngumpul. Tapi yang selama pengalaman yang di Jakarta juga memang berat juga sih, kayak pengalaman yang di Jakarta Barat itu di Kampung Sunter itu juga sih tidak mudah untuk
mengajak semuanya berpartisipasi dalam program ini, dalam program untuk mengajak masyarakat untuk memilah sampah, terus untuk mengolah sampah, dan juga untuk ngajak masyarakat akhirnya memanfaatkan lahannya. Lahan sempit itu ya, jadi pakai dinding-dinding, lorong-lorong tuh semua ditanamin. Itu butuh waktu bertahun juga. Akhirnya sekarang kan desa itu jadi salah satu desa hijau yang dapat penghargaan juga kan. Level nasional udah dapat untuk istilahnya desa proklim kalau nggak salah ya. Sebentar, saya balik sedikit. Tadi kan tentang lahan, tentang garden. Dan satu lagi, Tia menyebutkan tentang sampah. Bagaimana di proyek riset Tia ini membahas tentang kedua ini, sampah dan lahan. Lahan ini bagaimana korelasinya? Korelasinya itu kan ide basic awalnya adalah aku tuh pengen melakukan mengajak si masyarakat atau sekelompok masyarakat ini untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi sampah kayak gitu kan ya. Jadi dari proyek pemilahan kayak gitu. Nah, dari pemilahan itu kan ada bisa jadi sebagian bisa jadi pupuk, sebagian yang kayak plastik atau itu ada bisa yang diolah kayak sampah-sampah percaka, sampah plastik, ada yang bisa diolah kayak gitu kan. Nah, ada yang bisa ya dijadiin pelet-pelet bulat-bulat itu. Tapi itu kan ada mesinnya sih sebenarnya, tapi itu mesti dijual ke tempat yang lain karena kalau di masyarakat paling cuma dia menghancurkan kalau dia punya mesin. Terus satu lagi yang mesin untuk composting. Yang composting inilah yang nanti akan dimanfaatin untuk yang si urban gardeningnya ini gitu. Oke. Jadi dari situ nanti dari hasil dari kebunnya itu ya bisa digunakan untuk masyarakatnya sendiri atau dia bisa juga jual. Nanti dari uang jual itu dia bisa beli lagi bibit-bibit gitu kan. Dan itu prosesnya balik lagi nanti buat composting lagi gitu. Kalau emang hasil komposnya banyak bisa dia juga jual gitu kan. Menurut pengalaman Tia, di negara mana atau kota mana yang udah menerapkan model ini secara mantap gitu, secara komprehensif? Karena aku kemarin nelitinya di Jakarta di daerah Sunter itu udah masuk sih, udah ada. Karena itu udah mereka udah lakukan. Beda kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri kan maksudnya di sini urban gardeningnya kan lebih ke lifestyle. Maksudnya ya hobi gitu kan. Mereka ya kalau yang di Indo itu kalau misalnya kayak di Jakarta itu memang karena dari segi ekonomi juga kita membutuhkan, maksudnya kan diambil manfaat dari tanaman itu sendiri gitu. Jadi memang barangkali ya sih, maksudnya kalau di Jakarta itu dengan level ekonominya mereka juga di level ada yang orang yang susah, terus bukan orang-orang yang ekonominya tinggi ya. Beda kalau yang mereka tuh kan kayak lakukan seperti kumpul-kumpul tiap weekend kayak gitu, ngumpul di situ. Jadi memang awalnya di hobi, terus lama-lama mereka juga ada mengajukan kayak Jakarta Berkebun, akhirnya mereka juga lakukan penyuluhan ke kampus, maksudnya untuk mengajak masyarakat juga, mengajak mahasiswa atau masyarakat ikut dalam program seperti ini. Tapi kalau yang kayak di Sunter itu kan udah berhasil. Mereka tuh menjadi mengubah dari keadaan yang dulunya itu kampungnya kayak level kesehatannya itu jelek gitu kan, ada paretnya kotor, terus yang BO-nya di situ anak-anaknya gitu kan, maksudnya dari segi kesehatan juga nggak baik. Terus kalau pas itu sering banjir. Tapi sejak sekarang ini yang udah bertahun kemudian kan udah berubah itu ya. Terus udah keadaannya lebih baik dari segi kesehatan, masyarakatnya juga lebih meningkat. Mereka dapat makanan yang maksudnya dari pengolahan tanaman-tanaman yang mereka tanam itu juga sehat, jadinya lebih sehat. Terus juga anak-anak kecil pun sudah mulai terlibat dalam pemilahan sampah. Ide itu dia ngumpulin botol terus dia jual dapat duit itu nggak masalah gitu kan, karena anak-anak kan
kayak ngajak, "Iya ini ngumpulin kok ketemu botol ini atau ketemu apa, eee, ini, gelas aqua kumpulin ya," gitu. Maksudnya kayak ngajak sambil-sambil diajak sambil Mhm, sambil main ketemu gitu kan, dikumpulin terus nanti mhm. dia bawa lagi, kayak ke bank sampahnya kayak gitu. Sebenarnya kan di Aceh juga ada kayak Iya. di Desa Nusa juga kan. Ya, Tapi Desa Nusa lebih ke bank sampah sih sebenarnya kalau mereka, ini kan kalau kita ngomong tentang mengubah perilaku itu kan suatu proses yang penuh tantangan ya. Bisa dibilang lumayan berat lah seperti tadi bagaimana perilaku masyarakat dalam membuang sampah, buang air dan sebagainya. What is the challenge for this project? banyak. Aku ini apalah sebenarnya kalau dibilang kayak, karena juga kadang-kadang ya kita ini kan kayak ya cuma orang yang, punya ide ini gitu gini-gini, terus kadang-kadang ya untuk penerapannya tidak mudah juga karena kan kita harus hadapinya banyak level ya, ke level masyarakatnya juga, terus pemerintahnya juga. Banyak sih. Barangkali, kalau dari ide barangkali sebenarnya dari pemerintah Aceh sendiri udah ada dari pemerintah kota tuh udah lakukan juga kan yang kerjasama sama, Jepang, Hmm, yang proyek Komo itu juga udah ada, tapi memang pada akhirnya gimana ya, binaannya itu nggak banyak gitu. Memang susah sih untuk mengajak semuanya jadi terlibat. Kadang-kadang kita harus lihat sikon juga itu desanya yang mereka jadikan pilot project kan desa yang di daerah Ulele sana kan dekat yang umumnya adalah nelayan gitu. Ya otomatis kan orang nelayan Mas kalau disuruh gitu kan nggak selalu tidak waktunya kan mereka beda gitu kan. Nanti oh aku udah mesti ngambil tiram lah atau apa. Jadi maksudnya waktu yang dia sisihkan untuk kegiatan misalnya di berkebun itu dia pikir lama kali karena proses kebun kan tanam itu lama gitu nggak hmm, jadi langsung hidup gitu dia kan. hmm. Ya itu kan butuh proses. Kalau misalnya dia pergi ngambil tiram ke sungai kan cepat colok masuk terus ambil tiram udah jadi. Kan langsung dijual dapat. Memang itu sih butuh 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 kesabaran. Jadi pada akhirnya yang di proyek itu juga nggak memang katakanlah proyek itu bisa dibilang sukses, tapi yang terlibat di situ juga nggak banyak. Akhirnya dari binaan bersekian kelompok, akhirnya cuma jadinya 2 orang yang tetap bertahan di situ untuk jaga. Ya, Semoga aja sekarang udah bertambah. ya. Tapi orang udah mulai mengenal itu. Oh di sini ada community garden dari proyek ini. Terus orang-orang kita coba ya dari promonya Facebook. Jadi orang bisa ke situ langsung mau beli sayur langsung di kebun bisa gitu kan. Tapi ya Project, emang ya, sorry. Project Tia itu kan di Jakarta. Nah, kalau kita sebagai orang Aceh ya, tepatnya Banda Aceh, kalau ya gagasan atau ide yang keren ini diterapkan di Banda Aceh gitu, siapa yang paling bertanggung jawab untuk ini? Siapa yang bisa menggerakkan ini sehingga bisa jalan dengan bagus? kalau kemarin ini adalah di bagian dinas di Bappedas sih benar bukan Bappedas dinas sekarang tuh dinas kebersihan kota kan udah terbagi yang bagian pertamanan kan. Bisa jadi dari situ sih bisa. Tapi sebenarnya bukan ya mereka bisa in charge untuk itu karena uh, kalau yang proyek Komo itu masih di bawahnya Bapeda Kota Mhm. karena masih ada kerjasama dengan Jepangnya itu. Tapi kalau selanjutnya sebenarnya kalau dengan dinasnya pertamanan kota bisa untuk menghandle ini juga karena mereka juga ada yang dengan ada bagian DK3 juga kan. Tapi ya Oke. itu adalah ide ini aja sih Oh iya, kan cita-cita. semua itu ya kembali kan ini ide, ide itu kan Ide dan cat langit kita hari ini. justru ide-ide yang cat langit itulah yang kemudian bisa apa namanya someday lah bisa terwujud. Karena kalau nggak ada Insya ide ya mau buat Allah. apa ya kan? Ya sebenarnya itulah maksudnya karena melihat
kita kan akan merasakan waktu saat kita tinggal di suatu tempat, terus kita melihat sikon, "Oh, ini kenapa tidak terjadi tempat aku ya? Kenapa nggak bisa dibuat tempat aku ya?" Kan kita memikirkan seperti itu kadang-kadang kan. Ibaratnya seperti sekarang di tempat rumah kita nih, di rumah aku nih sebelahnya ada kayak tempat bermain anak-anak. Ya ampun, kenapa kalau kita tuh di Banda Aceh, pergi main aja mesti ke Taman Sari, pergi atau Taman Puteropang gitu kan. Jadi numpuk semua pluk di sana, numpuk di sini gitu. Andaikan di setiap kelurahan ataupun kecamatan lah, nggak usah kelurahan sekali terlalu banyak. Kalau per kecamatan kita bilang ada satu taman gede kayak gitu, anak-anak di situ, kan istilahnya seperti Petra Jakarta juga ada taman bermain untuk anak, terus ada aktivitas untuk masyarakatnya di situ, ada lahan sedikit untuk yang kebun, nah itu kan. Oke, artinya ini bisa kita mulai dari tataran atau level kelurahan atau kampung dulu Iya, ya. lebih kecil nggak usah terlalu yang dalam skup besar. Skup kecil itu kayaknya lebih enak untuk dipantau. Itu oke, pada tataran desa atau kampung atau kelurahan lah misal. Berapa kira-kira biaya untuk proses mewujudkan mimpi-mimpi ini? Untuk satu desa aja misal. Pusing aku. Kalau masalah budget langsung Ya karena kan karena saat kita ngomong gagasan, ide-ide kita tawarkan inilah ke level desa atau kampung, kan biasanya pertanyaan paling sederhana itu kan padupeng, kan gitu. Padupeng. Iya, kan orang kita kan kadang nggak peduli bagaimana dampaknya, seberapa besar manfaatnya. Tapi yang pertanyaan pertama adalah mahal nggak ini, kan itu. Ya betul. Sebenarnya nggak tidak ada kalau secara desain ya sebenarnya kalau di aku sendiri itu tidak mematokkan harus desain yang fancy atau yang bangunan beton karena dalam bentuk bangunan seperti pondokan itu udah lebih friendly kayak gitu kan. Secara Banda Aceh juga kalau kita lihat panas kan enak kan duduk di pondokan dan itu akan menjadi tempat yang kumpul-kumpul ya katakanlah kalau pondokan kayak gitu let's say bisa habis budget tambah sedikit-sedikit yang lain kalau bisa ditekan seminim mungkin sekitar kayaknya takaran 50 juta yang kalau sekarang itu adalah maksudnya kayaknya agak-agak susah ya 50 juta itu kayak uang nggak ada gitu kalau dihitung untuk sebuah project tapi kadang bisa kita manfaatkan dengan 50 juta itu kan tapi sekarang yang penting adalah lahannya dulu gitu karena lahan yang permasalahan yang penting kalau masalah untuk bangunan yang lainnya itu bisa tergantung situasi sih apakah harus ada penimbunan terus harus bangun kayak pondokan untuk tempat pertemuan kalau kayak nursery atau itu bisa jadi budgetnya tidak terlalu besar gitu kan bisa di bawah 5 juta karena nursery itu kan ya yang paling sederhana kan cuma perlu kayu dan apa itu yang jaringan itu aja tapi yang bermasalah kan punya lahan sama ada penimbunan tanah dikit dan itu ya kalau andaikan dapat 50 di rank 50 100 itu 50 itu lebih bagus karena kalau budgetnya sampai 100-an pasti anggaran desa itu agak berat. Semoga bisa begitu. Ya semoga. Bagaimana dari segi ekonomi, bagaimana pandangannya? Masuk akal nggak harga 50 juta? Ya kayak tadi tergantung kondisi lahan. Ya. Nggak perlu penimbunan atau letaknya dan sebagainya. Mungkin akan lebih mahal ya. Tapi kalau memang sudah tersedia lahan yang mudah itu atau pernah ditanami sebelumnya kan mungkin lebih relatif mudah kan? Iya sebenarnya kan kalau bisa diusahakan budget seminim mungkin gitu kan. Tidak ya makanya aku bilang tidak harus yang fancy sebagai yang terlalu wah-wah.
Karena mulainya dari yang hal-hal yang bentuknya sederhana aja dulu, karena nanti seiring dengan perkembangan itu pasti nanti ada penambahan, biasa begitu. Biasa kan kalau pas satu project itu udah berhasil kan dilihat sama orang, dilirik gitu kan, ada yang melirik gitu, "Oh nih saya sumbang ini dikit, ini sini dikit," gitu. Oke, misal Tia bertugas untuk mengconvince, meyakinkan pemerintah daerah atau pemerintah desa, ya. Selain kita ngomong tentang budget tadi, apa yang Tia akan sampaikan manfaat dari proyek ini kepada masyarakat? Apa gunanya? Gunanya ini sebenarnya lebih pada kesadaran diri juga. Di sini adalah target utama kan seperti tadi, balik lagi ke aku kenapa memilih ini adalah untuk melakukan perubahan perilakunya si masyarakat untuk lebih aktif dalam proyek pemerintah untuk pengurangan sampah. Medianya itu adalah ada berkebun. Apalagi sekarang lagi hit-hitnya berkebun, tapi berkebun sekarang kan daun-daun yang mahal kan. Ini adalah daun-daun yang murah dan bisa dimakan maksudnya. Jadi selain itu sebenarnya targetnya waktu itu lebih ke penghijauan juga ada. Terus ada manfaat lainnya selain yang pengurangan sampah adalah penghijauan. Karena aku pengen Banda Aceh itu hijau seperti dulu, maksudnya lebih dingin. Jadi dan ada satu lagi adalah tempat yang aman untuk bermain bagi anak-anak. Tiga sih targetnya waktu itu. Insya Allah jika selesai nanti PhD-nya, Tia pulang ke Amin. Pulang ke Aceh atau ke Banda Aceh, apakah Tia punya rencana mengajukan gagasan ini kepada pihak otoritas atau membiarkannya menjadi tesis aja? Pengennya ya, karena maksudnya kenapa aku pengennya itu membuatnya sebagai framework. Jadi setidaknya itu jika memang tidak berhasil untuk menembuskan sebagai project, tapi pada saat kita memberikannya itu dalam bentuk framework kepada mereka, jadi kan maksudnya udah ada kerjaan yang base-nya udah ada gitu. Either nanti kita berharap maksudnya nanti si dari pemerintahnya sendiri bisa melanjutkan gitu kan pengembangan dari framework itu. Oke, kita tunggu, semoga. Oke, Tia, sebelum kita close, ini ada beberapa pertanyaan rapid questions yang harus dijawab dengan cepat. Gak usah mikir-mikir, santai aja. Kalau mau kasih alasan, boleh. Maksudnya ya. Alasan apa? Ya, saya akan kasih pertanyaan nanti A atau B, kemudian Tia pilih, misal nggak milih, atau milih dua-duanya, ya terserah lah. Okay? Atau nanti jelaskan kenapa milih A gitu. Oke. Harus gitu, katanya suruh rapid, masa suruh kasih alasan? Ya kan tetap harus ada alasan juga. Jawabannya kan cepat, tapi tetap harus ada alasan. Oke. Udah lah, jangan banyak ditanya lah. Oke. Pertanyaan pertama, kuah belangong atau mie Aceh? Kuah belangong. Enggak mie Aceh. Kok berubah? Soalnya kuah belangong tuh langsung ingat kenduri. Terus tapi itu kan hanya pada saat-saat kenduri. Jadi aku ganti mie Aceh, bisa kapan aja. Oke, mantap. Next question, musik rock atau musik klasik? Rock. Wah, mantap. Lebih asik rock kayaknya. Kenapa? Kayaknya lebih bisa ngejreng. Headbang, oke. Kalau klasik tuh bawaannya tenang tidur aku. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Jalan-jalan ke pantai atau ke pegunungan? Ya, susah itu. Aku dua-dua sih sebenarnya. Which one? Pilih salah satu. Udah gunung deh. Kenapa lebih suka gunung? Di gunung, terus di sana juga aku akan menemukan air. Lah kalau di pantai kan air semua. Ya di pantai air aja. Kalau di gunung aku bisa view-nya beda gitu kan. Nanti pada saat aku ingin mencari air adalah air terjun, sungai ada. Pas yang ke pantai, ya aku masih menikmati sunset. Tapi kalau di pegunungan ada hal, maksudnya ya beda sih. Naik ke gunung pas di atas tuh kayak
kita tuh udah mencapai yang di atas gitu, melihat yang dari levelnya si mata burung. Kayak beda sih. Oke. Next question. Sangar atau cendol afuk? Sangat dingin. Sangar dingin. Oke. Biasanya kalau sangar suka minum di mana? Kalau sangarnya di 3 in 1 juga enak. Sangarnya di Sada juga enak. Sangarnya di Kayaknya semua enak. enak semua. Selama dingin enak semua. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Jerman atau Belanda? Kurang ajar. Sialan ini pertanyaannya. Kenapa? Loh kan di mana letak kesialannya? Jerman atau Belanda? Which one? Itu maksudnya pertanyaan yang selalu orang tanya. Kampus tahu aku udah pernah tinggal di Belanda. Terus Belanda atau Jerman? Terus langsung pertanyaannya. Ya udah dah, aku bilang sekarang Jerman aja dulu. Jerman dulu. Ya karena sekarang lagi tinggal di Jerman ya kan? Iya Jerman sih. Tapi maksudnya kalau dari segi living cost-nya memang di Jerman lebih murah. Terus, Oh ya? ya. Tapi Belanda juga sangat mengesankan ya? Belanda tuh mengesankan. Oke. Mantap. Oke Tia, makasih banyak udah mau bergabung dan bersedia menjadi narasumber di acara Pehabadonya atau Apa Kabar Dunia. Tia yang di Karlsruhe, Jerman hari ini sudah berbicara dengan kita, berbagi cerita tentang masa kecilnya selama di Banda Aceh, bercerita tentang studinya, S2 dan S3-nya, dan juga tentang penelitian yang sedang dilakukannya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya, Mutia Razali. Ya, ya Allah, ya Allah. Insya Allah kita ketemu secara face to face ya, jangan melalui online. Oke? Ya, insya Allah setelah corona berlalu. Kita tunggu Tia dan kawan-kawan Jerman main ke Inggris. Oke? Amin. Pengen sih, insya Allah. Kami juga pengen ke Jerman lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pehabadonya, apa kabar dunia?